Chapter 225. Periode persiapan, 2. Medea kehilangan ketenangannya sesaat ketika karya seni hidupnya dicuri di depan matanya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meluruskan pakaiannya dan tersenyum rendah hati. Sejujurnya, agak menakutkan menatapnya seperti ini. Tetapi karena Medea bukan orang yang sangat normal bahkan dalam mitologi tempat asalnya, reaksi seperti itu mungkin tidak terlalu aneh. Aku akan mengharapkannya kalau begitu. Terima kasih. Medea bahkan mengucapkan terima kasih dengan sopan sebelum dia pergi. Mendengar bahwa ada pertemuan di antara para administrator yang akan datang, saya menerima permintaannya untuk menjadikannya pakaian. Itu bukan nikmat, jadi ada kompensasi alami untuk itu. Untuk harga gaun ini, aku harus mendapatkan sekitar setengah dari prestise. Di samping catatan, Athena juga pergi, mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 minggu untuk membicarakan sesuatu secara pribadi. Sekarang setelah beban diangkat dari pundak kami. Horner, Erener, petik 2. Iya, Komandan kapal, jalur ke ruang hibernasi telah diamankan. Kalau begitu ayo pergi. Saya pergi ke jalur bawah tanah bersama Horner, Erener, dan beberapa tentara NPC. Setelah sekitar 20 menit berjalan, kami tiba di tempat yang dipenuhi ratusan ruang hibernasi. Pekerjaan saya di sini sederhana. Aku mengeluarkan Mystic Key, seolah itu adalah kartu truf. Lalu, saya membuka 200 kamar hibernasi di ruangan itu. Sekarang, arahkan mereka ke area 3. Sementara saya memberi Horner dan Erener pesanan berikutnya. Selamat datang, pemain ekstra 7. APG 982, AI yang ditugaskan untuk mengawasi kapal Genklope, menyapa guru. Saya telah terhubung ke jam tangan pintar Anda untuk kenyamanan Anda. Memberitahu, daya telah kembali ke operasi normal di area 3 dan area 1. Anda dapat mengendalikan area 1 melalui meretas sistem komandonya. Kalau begitu lakukan itu, tapi jangan sampai melukai orang-orang di dalam. Pihak Island seharusnya saat ini memimpin area 1. Tetapi karena mereka tidak memiliki siapapun yang mampu memanfaatkan bagian kapal mereka, masuk akal bagi saya untuk mengambilnya. Dimengerti. Mulai peretasan. Peretasan selesai. Area 1 telah disinkronkan dengan area 3. Video area 1 sekarang akan diproyeksikan. Apa, kawan? Lihat, sesuatu yang aneh. Hah, maksud kamu apa? Melihat. Tanda hubung. Area 1 sekarang menjadi milik guru. Apa ini? Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya menggunakan TP saya untuk menyalakannya. Setelah harta miliknya dicuri lagi, Aileen berteriak dengan marah. Saya membuat catatan mental untuk memperbaikinya nanti. Aku melirik Horner. Aku mendelegasikan sebagian wewenangku kepada Horner di sini. Dimengerti. Horner sih, banyak pemain akan segera datang ke sini. Iya nih. Sebagian besar dari mereka akan dipanggil ke geladak di area 1, jadi buat mereka melalui semacam pemeriksaan keamanan dan pisahkan mereka sesuai kebutuhan. Lalu, saya menyerahkan buku catatan Horner. Apa ini? Ini, aku harus menyebutnya apa? Itu adalah buku strategis untuk lantai 16 hingga lantai 19. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan mati memanjat lantai ini secara langsung, dan karena saya pikir menggunakan buku ini sebagai hadiah dapat memperkuat kapal jangka panjang, saya menempatkan upaya penuh saya untuk membuat yang terbaik menjadi mungkin. Ini adalah buku strategis yang akan dibunuh oleh pemain untuk mendapatkannya. Buat mereka melakukan apapun yang Anda inginkan dan berikan ini sebagai hadiah. Petik 2. Ya, mengerti. Saya kembali ke bumi untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Tetapi kali ini, saya tidak sendirian. Spartan ikut denganku. Dia baru-baru ini membangunkan suatu sifat baru, otoritas keberadaan, yang membiarkannya mengikuti saya keluar dari Tower of Wish. Bagaimana dunia luar? Apakah lebih baik? Ururu. Saya membuka pintu apartemen saya dengan Spartan yang puas. Segera setelah saya membukanya, tadadada, suara langkah kaki terdengar, dan Evandel segera memasuki pandangan saya. Dia menatapku dengan senyum cerah, lalu berhenti ketika dia melihat Spartan duduk di pundakku. Wah, burung besar. Dia kagum yang dibuktikan dengan mata dan mulutnya yang melebar seperti bola pimpong. Evandel, apakah kamu ingin bermain dengannya? Wow, aku bisa gelombang. Tentu saja. Aku menyerahkan Spartan ke Evandel dan duduk di sofa ruang tamu. Saya menguap beberapa kali sebelum menyalakan smartwatch saya dengan rasa ingin tahu. Sama dengan. Statistik. Asterisk statistik variabel. Kekuatan 10.6 plus 5400. Stamina 10.135 plus 5.865. Kecepatan 14.625 plus 1.375. Persepsi 14.925 plus 1.075. Vitalitas 10.605 plus 4.395. Kekuatan ajaib 4,55. Hadiah. Master penembak jitu peringkat menengah tinggi atribut roh, berkembang kelas 3 kecakapan EXP, 83%.
Keluasan kurcaci muda pangkat menengah tinggi atribut ilusi, berkembang kelas 5 kecakapan EXP, 23%. Sistem konsolidasi acak peringkat menengah rendah atribut jiwa, berkembang kelas 3 kecakapan EXP, 83%, 1. Fisik, 2/3. Fisik disfungsi ajaib, batas atas konversi energi telah ditetapkan hingga 16 poin. Obat memori fisik karena statistik Anda sudah terlalu besar, obat-obatan yang terkait dengan stat sangat kehilangan efektivitasnya. Sama dengan. Seperti dugaanku. Tidak termasuk stat buatan yang meningkat, aku seperti operasi pusat upgrade, statistikku hanya naik 0,6 poin. Untungnya, dua statistik paling penting untuk penembak jitu, kecepatan, dan persepsi, telah naik lebih karena saya menggunakan kristal stigma untuk meningkatkannya. Tentu saja, ketika saya masih di Cube, saya khawatir mendapatkan satu stat bahkan lebih dari 10 poin. Saya telah menempuh perjalanan panjang sejak saat itu. Dengan bala bantuan yang memuaskan seperti stigma, aether, skill, dan medicinal memory fisik di tubuhku, aku seharusnya berada di dekat jajaran atas dari pahlawan peringkat menengah tinggi. Tiriring. Tepat ketika aku bosan, Yoyonha mengirim pesan padaku. Aku menemukan penyihir pemanggil dan guru seperti yang kamu inginkan. Ini adalah pesulap bintang 8, Haein. Sulit untuk mendapatkannya. Hubungi saya segera setelah Anda melihat ini. Petik 2. Haein. Saya melihat Evandel. Birdi gelombang. Pururu. Bermainlah denganku. Tolong. Pururu. Spartan dengan anggun mengepak pergi sementara Evandel mengejarnya. Setiap kali Evandel mencoba menyentuhnya, Spartan berbalik dan memelototi. Sowi. Melihatnya sedih, saya memukul kepala Spartan. Langit cerah pada hari musim semi yang indah. Saya bertemu Haein di ruang pelatihan bawah tanah dengan Evandel. Petik 2. Aku akan mengatur kondisi terbaik yang tersedia. Seperti yang diharapkan dari seorang pesulap bintang 8, Haein segera mengenali apa itu Evandel dan membuat saya tawaran setelah melihatnya memerintah pasukan roh. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tawarannya adalah mempercayakan Evandel kepada anggota menara sihir atau asosiasi pahlawan yang terpercaya, sehingga dia bisa diamati dan dikelola dengan cermat. Itu jelas tidak. Anak ini bukan manusia. Dia harus ditangani dengan lebih ketat. Petik 2. Mata Haein melihat melalui Evandel tetapi tidak lebih. Tidak, Evandel adalah manusia. Petik 2. Mendengar nada tekadku, Haein menatap Evandel lagi. Gadis yang mengenakan topi pesulap dan melambaikan tongkat itu lucu tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Segera, senyum muncul di wajah Haein. Tapi dia juga bisa menjadi bencana. Apakah dia terlihat seperti bencana? Petik 2. Bagiku, dia terlihat sebaliknya. Dia akan membantu menyelesaikan bencana yang akan menimpa umat manusia. Petik 2. Saat saya mengatakan itu, ekspresi Haein tiba-tiba menjadi dingin. Bagaimana apanya? Aku mempertahankan kesunyianku. Dia melanjutkan. Berbicara, menurut Anda bencana apa yang akan menimpa umat manusia? Persepsi publik adalah bahwa bumi berada dalam masa paling makmur, terutama dengan munculnya Menara Harapan. Petik 2. Bencana yang akan menimpa umat manusia. Sebenarnya, pada titik ini dalam cerita aslinya, Kim Suho yang marah seharusnya menghancurkan Menara Harapan. Tapi sekarang, masih ada 10 lantai yang tersisa untuk pergi di Menara Harapan, dan Kim Suho masih jauh dari marah. Jadi hal yang paling saya khawatirkan adalah, episode ketiga, tiba sebelum menara runtuh. Petik 2. Apakah kamu tahu tentang hal itu, Duchess Haein? Aku bertanya dulu. Haein berkata dengan nada serius. Saya tahu dia memiliki hubungan dekat dengan asosiasi, jadi tidak mengejutkan bahwa dia akan tahu tentang ini. Saya bertemu dengan tatapan Haein sejenak, lalu berbalik menghadap Evandel. Eksistensi yang bukan manusia, monster, atau jin. Seketika, alis Haein berkedut. Apakah itu lahir secara alami melalui evolusi dan mutasi, atau diciptakan secara artifisial melalui penelitian? Itu, saya tidak tahu. Aku melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tahu itu lebih baik daripada manusia dan lebih kejam dari jin. Musuh ketiga sedikit berbeda dari setan atau jin. Karena saya terlalu sering melihat detail dalam cerita aslinya, saya tidak punya cara untuk mengatakan perubahan apa yang akan dilakukan oleh penulis bersama untuk membuat cerita tersebut lebih masuk akal. Kamu sudah mendengar legenda, kan? Bahwa ada monster humanoid yang tinggal di Afrika Tengah. Petik 2. Petik 2. Kata-kata itu memasukkan paku ke peti mati. Haein menggigit bibirnya. Petik 2. Jaringan informasi Geronimo telah mencapai Afrika. Ini jaringan informasi Fenrir. Saya melihat. Bencana besar ini akan menghancurkan seluruh Timur Tengah dan sepertiga Eropa. Tetapi dengan bantuan Evandel, bencana internasional ini dapat sangat berkurang. Bahkan mengetahui itu, kamu tidak berencana mengungkapkan keberadaan anak itu ke asosiasi. Tidak sekarang. Tidak sampai saatnya tiba. Petik 2. Haein menutup matanya dan merenung. Tik, tik, tik. Jam berdetak puluhan kali dalam kesunyian Haein.
Akhirnya, Ah Haein mengangguk. Baik, tapi bakat anak itu jauh lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Ah Haein menunjuk Evandel. Dia menari dengan hayang setelah pelatihan. 5 tahun, katamu. Maaf. 5 tahun. 5 tahun apa? Sementara aku memiringkan kepalaku, Ah Haein melanjutkan. 3 tahun. Tidak, 2 tahun akan lebih dari cukup baginya untuk melampaui saya. Oh benarkah? Betapa menakjubkan. Saya menganggukkan kepala dan bertanya. Jadi, bisakah kamu mengajarinya? Petik 2. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Tidak, hanya saja Evandel tidak menggunakan kekuatan sihir. Evandel menggunakan kekuatan roh, kekuatan yang hanya unik baginya. 2. Aku tahu, jangan khawatir. Ah Haein mengangkat 2 jari. 2 hari seminggu, saya akan datang ke sini untuk mengajarinya selama 12 jam. Harganya akan. Apakah Anda suka dalam TP atau mata uang bumi? Ah, Anda bisa mendapatkannya di item tower juga, jika Anda mau. Petik 2. Petik 2. Ah Haein sepertinya terkejut. Saya melanjutkan dengan senyum. Ah, ini sudah semakin umum akhir-akhir ini. Dengan betapa terkenalnya Menara Harapan, para pemain di dalam menara berdagang dengan barang-barang di luar menara. Petik 2. Ah, benar, aku juga mendengarnya. Dalam hal itu, Ah Haein mengeluarkan kontrak. Kertas hitam ini adalah salah satu yang suka digunakan Yoyonha. Ah Haein mungkin mendapatkannya dari dia. Bagaimana 50,000 TP setiap 2 minggu terdengar? Tidak apa-apa. Petik 2. Kamu pasti punya banyak TP. 50,000 TP banyak. Petik 2. Jika Anda berbicara tentang aset saya memiliki lebih dari 1000 kali jumlah itu. Ah Haein menyipitkan matanya dan memeriksaku. Saya hanya tersenyum dan bangkit dari kursi tempat saya duduk. Sudah waktunya untuk memperkenalkan Evandel kepada gurunya. Namun, Evandel tidak ada di sana. Spartan dan Hayang juga pergi. Melihat saya melihat sekeliling ruangan, Ah Haein berbicara. Mereka baru saja pergi. Oh, benar. Kamu harus lebih memperhatikan anakmu. Tek, tek. Ketika dia mengatakan itu, Ah Haein fokus pada penulisan kontrak. Sementara saya menunggunya selesai, saya menemukan smartphone di tanah. Itu milik Evandel. Di dunia ini, jam tangan pintar mengisi peran telepon pintar, tetapi karena jam tangan pintar lebih sulit digunakan untuk anak-anak, telepon pintar masih belum usang. Penasaran, saya mengangkat telepon. Segera setelah saya membuka kuncinya, sebuah mesin pencari hijau muncul dengan riwayat pencarian berikut. Inggris. Apa itu Inggris? Enland Princess. Pangeran Inggris. Rahel. Rachel. Rahel. Petik 2. Tiba-tiba aku merasa pahit. Sejarah pencarian Evandel dipenuhi dengan dia mencari putri Rahel Inggris. Rahel adalah orang yang terkenal dan sering muncul di media. Bahkan, dia melanjutkan berita pagi ini. Tidak hanya dia adalah putri Inggris, tetapi dia juga salah satu dari ranking teratas menara, penjaga kerajaan Krevon, dan kontraktor roh yang paling berbakat dalam sejarah. Kecantikannya juga banyak dibicarakan di forum-forum Korea, jadi akan mengejutkan jika Evandel tidak melihatnya. Bahkan, dia mungkin memandangi Rahel setiap hari. Sini. Pada saat itu, Ah Haein memberi saya kontrak. Saya meliriknya dengan cepat dan menandatanganinya segera. Petik 2. Kalau begitu aku akan memberikan 50,000 TP ke Yoyonha. Oke. Biarkan aku pergi, dapatkan Evandel. Saya meninggalkan ruang pelatihan. Tidak sulit menemukan Evandel. Dia hanya duduk di ayunan di taman bermain di dekatnya, menonton sesuatu di jam tangannya. Evandel. Aku memanggil Evandel sambil tersenyum. Terkejut, Evandel melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan dengan cepat menutupi layar hologram smartwatch-nya. Hehehe, Anda di sini, Hajin gelombang. Petik 2. Karena itu, dia tidak bisa berlari ke arahku. Melihatnya menutupi layar dengan canggung, saya mendekatinya terlebih dahulu. Hajin, aku. Tidak masalah. Aku berlutut di depan Evandel, yang bingung harus melakukan apa, dan dengan lembut menatap matanya. Princess Rahel, yang baru saja kembali dari Tower of Wish, telah mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak perhatian karena bakatnya sebagai kontraktor roh. Sebuah siaran berita terdengar dari smartwatch Evandel. Dengan lembut aku memeluk Evandel. Jika kamu berlatih keras dan menunggu, aku berjanji akan membiarkanmu bertemu dengannya. Setelah kekalahan hari itu, saya jatuh ke dalam jurang kegelapan dan kesunyian. Keyakinan yang saya bawa jauh di dalam hati saya hancur, dan penghinaan ditanamkan ke setiap inci tubuh saya. Rasa sakit sejak hari itu masih menghantuiku setiap malam. Cara memalukan yang kuminta padanya untuk menyelamatkan hidupku menolak untuk meninggalkan pikiranku. Setiap hari, dia muncul dalam mimpi burukku. Di depan matanya yang dingin, seperti binatang buas, yang bisa kulakukan hanyalah bergidik ketakutan seperti kelinci. Saya merasakan dasar fundamental diri saya hancur karena trauma ini. Perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya yang kejam menyelimuti tubuh saya. Dengan seluruh hidupku ditolak,
hanya kehampaan yang memenuhi tempatnya. Beberapa hari pertama setelah kejadian itu, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya hanya berbaring di tempat tidur. Sudah terlambat untuk menyadari kebenaran mendasar ini. Karena saya belum pernah mengalami kekalahan dan penghinaan seperti itu, karena saya terbiasa mencari alasan untuk kekalahan saya dan menemukan alasan untuk menertawakan kemenangan saya telah menjadi pecundang yang tak tertahankan. Tentu saja, bahkan realisasi yang terlambat masih merupakan realisasi. Saya mulai melakukan apa yang harus saya lakukan satu persatu. Saya mulai berusaha. Saya berusaha seperti hidup saya bergantung padanya. Saya melelahkan tubuh dan pikiran saya, mempelajari apa arti, upaya, untuk pertama kalinya. Mungkin karena upaya yang saya lakukan sejak hari kekalahan, hari-hari di mana saya merasa puas meningkat. Meskipun tubuhku masih bergidik tak terkendali setiap kali aku memikirkan hari yang traumatis itu. Aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi setelah jatuh ke dasar tebing. 2 minggu kemudian, 15F, kapal Genklope yang dipulihkan. Di dek pesawat ruang angkasa yang penuh dengan banyak pemain, Bell, Jin Sahyuk, dan Rumi sedang menunggu untuk disetujui untuk masuk. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya Bell. Jin Sahyuk hanya mendengus. Bell menyukai perubahan sikap ini. Jin Sahyuk selalu menjadi tipe orang yang berbicara dengan tindakan daripada kata-kata, tapi sekarang dia menjadi lebih tenang dan lebih bijaksana. Sejauh menyangkut dirinya, ini cocok untuk masa depan dunia yang paling kuat. Lagi tamu. Lagi pula, siapa yang mengira Jin Sahyuk akan memiliki kesabaran untuk mengantri? Ini adalah perubahan yang sederhana namun sangat mendasar. Sekarang giliran kami. Ayo pergi. Aku akan pergi dulu. Rumi adalah yang pertama pergi. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia masuk ke kapal. Berikutnya adalah Jin Sahyuk. Dia berjalan ke keamanan tanpa ekspresi. Tapi ada yang salah. Karyawan yang melihat wajah Jin Sahyuk tersentak, lalu dengan cepat meletakkan tangannya di bawah meja. Apa yang salah? Tolong tunggu sebentar. Untuk apa? Tolong tunggu sebentar. Apa? Jin Sahyuk mengerutkan kening pada diskriminasi aneh. Itu dulu. Koong, koong. Tiba-tiba, 8 tentara yang bersenjata lengkap muncul dan mengelilinginya. Apa ini? Peringatan sistem juga muncul. Anda telah dianggap sebagai kriminal lantai 15. Semua statistik berkurang 70%. Apa? Pidana. Saya baru saja sampai. Tangkaplah dia. Sebelum dia bisa menyuarakan keluhannya, para prajurit menyerbu ke depan. Dengan statistiknya berkurang, Jin Sahyuk tidak berdaya melawan mereka. Dia hanya bisa memelototi dengan enggan sementara tubuhnya tertahan. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Petik 2. Kau ditahan. Apa? Kenapa aku ditangkap? Hei, lepaskan saya. Kau ditahan. Tapi kenapa? Saya bahkan belum pernah ke sini sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Anda membuat kesalahan. Petik 2. Kau ditahan. Kau keparat. Oi, Bell, lakukan sesuatu tentang mereka. Petik 2. Namun, Jin Sahyuk melihat Bell berbicara dengan pria di belakangnya dalam upaya untuk tidak terlibat. Itu pemandangan yang akrab bagi Jin Sahyuk, dan dia secara alami salah mengerti apa artinya. Bell, jangan bilang, persetan, Bell, apakah ini yang kamu lakukan? Petik 2. Kami akan membuatmu pingsan jika kamu tidak diam. Kalian harus melepaskan aku, sial. Jin Sahyuk berjuang untuk bebas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan statistiknya yang sangat dibatasi. Dia bahkan tidak perlu diborgol oleh benda yang membatasi sihir. Bell, kau brengsek. Melihat Jin Sahyuk yang meraung, Bell berpikir, dia seperti binatang buas yang terluka. Bell, Beyel, petik 2. Jin Sahyuk diseret saat dia terus berteriak. Bell menghadapnya dan berbicara. Itu bukan aku. Apa maksudmu itu bukan kamu? Jika itu benar, maka bantu aku. Petik 2. Bell mengabaikan Jin Sahyuk untuk saat ini dan kembali untuk berbicara dengan orang di belakangnya. Akan berbahaya jika hal yang sama terjadi padanya. Kenapa kau melakukan ini padaku? Jin Sahyuk berjuang dengan gila. Kemarahan dan perasaan diperlakukan salah melonjak dari hatinya hingga meneteskan air mata. Mengapa? Mengapa saya? Mengapa saya? Mengapa saya? Petik 2. Kau ditahan. Tangkap pantatku. Lepaskan aku, Fatas. Berangkat. Biarkan go. Petik 2. Segera, bala bantuan tiba, dan Jin Sahyuk yang kelelahan hanya bisa diseret. Kenapa? Setidaknya katakan padaku kenapa. Tolong, setidaknya beritahu aku alasannya. Petik 2. Saat dia perlahan menghilang, Bell berbalik dan berbisik. Aku akan menyelamatkanmu nanti. Lagi tamu. Ini aku. Pemain dikonfirmasi. Bell sebagian khawatir, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Wah, sungguh melegakan. Setelah memasuki pesawat ruang angkasa, Bell melihat sekeliling dengan takjub. Tempat itu hampir seperti daerah perumahan. Dia bisa melihat sendi burger, restoran sushi, dan warung makanan Korea. Mereka bahkan memiliki lampu neon di atasnya sebagai iklan. Oh, apakah ini buku strategis itu? Saat dia melihat sekeliling kapal, sebuah suara yang dikenalnya terdengar.
Bell melirik ke arah itu. Di sana, dia melihat Essence of the Strike Rankers, Chae Na-yun dan Kim Yong-jin. Yap, lihat dan berikan ke anggota guild lainnya. Wow, gelombang terima kasih. Saya dengar itu tidak mudah untuk mendapatkan ini. Bagaimana kamu melakukannya? Aku membersihkan monster di ruang bawah tanah area 5. Itu sangat sulit. Petik 2. Kalau begitu apakah kita akan segera naik ke lantai 16? Ya. Chae Na-yun, adik perempuan Chae Jin-yeon. Melihatnya, Bell memukul bibirnya. Dia akan menjadi pengorbanan yang baik juga. Haruskah aku pergi bersamanya? Pada saat itu, Chae Na-yun merasakan tatapannya dan berbalik. Bell bertemu matanya dan memberinya senyum tipis. Tapi mungkin tidak senang melihat senyum orang asing berjubah, Chae Na-yun mengerutkan kening dan berbalik. Haha, lucu sekali. Bell menyeringai dan kembali untuk melihat sekeliling kapal. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia kehilangan seseorang. Orang yang datang sebelum Jin Sah-hyuk. Ah, di mana Rumi? Ya ampun, gadis-gadis ini pasti ingin pergi sendiri. Petik 2. Tapi Bell hanya mengangkat bahu. Dia tidak peduli apa yang dilakukan Rumi. Dia bukan tipe yang ikut campur dalam kehidupan pribadi seseorang, dan pemain bisa bangkit kembali beberapa kali. Yah, kurasa aku akan pergi ke penjara dulu. Bell menghela nafas dan mulai menuju ke rumah baru Jin Sah-hyuk. Sementara Bell dan Jin Sah-hyuk memiliki waktu yang relatif damai, Rumi diseret ke lorong gelap. Sementara Jin Sah-hyuk telah diambil oleh kepolisian kapal, Rumi telah diambil oleh orang yang jauh lebih berbahaya. Sudah lama, Rumi. Suara dingin terdengar dari bayangan gelap yang menariknya. Hanya keberadaannya saja yang menahan napas. Aku sudah bilang, kan, bahwa aku akan membunuhmu jika aku melihatmu lagi. Kenapa aku harus mati? Kamu mengkhianati bos dengan Bell. Petik 2. Kamu benar, tapi bos tidak sebaik orang seperti yang kamu pikirkan. Pada saat itu, kekuatan sihir yang menekan Rumi semakin kuat. Tunggu. Anda juga tahu tentang itu. Insiden Koang Oh. Petik 2. Rumi berteriak dengan tergesa-gesa. Bahkan satu kematian menyebabkan seseorang kehilangan keterampilan mereka. Rumi sangat menyadari pentingnya keterampilan. Kamu tahu itu bos yang mengatur misi itu. Untuk bertahan hidup, Rumi menyentuh titik sensitif. Namun, kekuatan sihir bayangan hanya menggali lebih dalam ke kulitnya. Rumi tahu dia tidak bisa mengharapkan kematian damai dari wanita di depannya. Dia bergidik kesakitan dan ketakutan saat dia berteriak dengan marah. Dia membawamu keluar untuk menguji kemampuanmu dan disitulah kau bertemu Seed of Black saat ini untuk pertama kalinya. Sebagai seorang pembunuh dan korban. Petik 2. Kekuatan sihir berhenti. Dalam hati Rumi menghembuskan nafas lega, mengira dia telah menemukan jalan keluar. Itu benar, saya tahu semua tentang itu. Jika Anda tidak ingin saya memberitahunya, biarkan saya pergi. Saya akan hidup kembali walaupun Anda membunuh saya, Rumi berbicara. Bayangan itu berkedip di udara, lalu mengeluarkan suara yang samar. Rumi. Apa? Segera setelah itu, rasa sakit yang memilukan usus menelan Rumi. Kamu pikir aku ini siapa? Tunggu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ketika pisau bayangan hendak memotong-motong seorang gadis, tiriring suara tidak cocok situasi terdengar. Pada saat itu, rasa sakit yang mengelilingi seluruh tubuhnya menghilang, dan Rumi berbalik dengan rasa ingin tahu. 1. Atribut sistem konsolidasi acak telah diubah menjadi jiwa dari roh, dalam hal ini pernah relevan. 2. Ini berbeda dari kekuatan roh yang diperlukan untuk menggunakan keterampilan tower. Tidak ada sinonim yang baik untuk roh, karena jiwa tidak tepat.